Shalom, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semuanya hanya karena anugerahnya. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Hari ini Kava Ministry mau mengajak para sahabat Kava Ministry untuk sedikit belajar dari film yang berjudul Housemaid. Kenapa Kava Ministry mau membahas ini? Karena ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini, khususnya berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas di video-video yang ada di Kava Ministry. Oke, tanpa berlama-lama kita akan membahasnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang perempuan muda yang bernama Millie yang sedang melamar pekerjaan sebagai seorang asisten rumah tangga di rumah keluarga Winchester. Keluarga Winchester adalah keluarga yang kaya raya. Mereka tinggal di mansion megah yang ada di Great Neck, Long Island, New York. Keluarga ini terdiri dari Andrew Winchester sebagai kepala keluarga, Nina istrinya, dan putri kecil mereka yang bernama Cecilia. Dari luar, potret keluarga ini terlihat seperti keluarga yang sempurna, penuh kebahagiaan, mapan, dan harmonis. Namun, setelah kita menonton film ini, maka secara perlahan-lahan terlihat kesempurnaan keluarga ini seperti topeng yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap di dalamnya. Dan sekarang kita mau melihat satu persatu tokoh-tokoh yang ada di film ini. Kita mulai dari yang namanya Millie, perempuan muda yang sedang melamar pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Kalau dilihat dari penampilan fisik terlihat cukup cantik, walaupun dari wajahnya terlihat agak sedikit kurang rapi dan juga ada raut wajah kelelahan. Karena kalau kita mau lihat cerita ini, ternyata memang Millie ini seorang yang hidupnya homeless. Jadi dia tidak punya rumah, dia tidur di mobilnya. Karena memang ternyata dia baru keluar dari penjara, dan kalau dia ada di luar saat ini itu dikarenakan karena dia mendapatkan pembebasan bersyarat, di mana dia boleh hidup di luar tetapi dia wajib lapor setiap beberapa waktu. Dan kejahatan yang dilakukan adalah sebenarnya dalam rangka dia mau menolong sahabatnya yang diperkosa. Tetapi karena pemerkosanya adalah anak orang kaya di kota itu, juga adalah orang yang penampakannya seperti orang baik hati, tampan dan pintar, maka tidak ada yang percaya bahwa tindakan itu dilakukan oleh Millie karena membela sahabatnya. Maka akhirnya Millie dihukum selama 15 tahun penjara. Dan selain di penjara, dia juga mendapatkan tekanan sosial karena tadi anak yang dibunuh adalah anak dari orang kaya dan berpengaruh di kota itu, sehingga dia alami tekanan sosial baik dari lingkungan bahkan dari keluarganya, di mana keluarganya pun meninggalkan Millie. Dan sesudah berjalan 10 tahun akhirnya dia mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan setelah keluar dari penjara, Millie ini berusaha untuk menata ulang kembali hidupnya. Dia mencari beberapa pekerjaan, tetapi selalu saja dia ditemukan dengan predator-predator seksual. Dan karena dia berani melawan para predator-predator itu, ini semua mengakibatkan dia itu selalu dipecat dari pekerjaannya. Dan tiba-tiba ada satu kesempatan yang muncul saat Nina, istri dari keluarga Winchester yang kaya ini, menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga yang mengharuskannya tinggal di dalam rumah tersebut. Dan akhirnya Millie dapat diterima bekerja di rumah keluarga Winchester ini. Dan awalnya sepertinya pekerjaan itu tampak seperti jalan baru menuju kehidupan yang lebih stabil buat Millie. Tetapi semakin lama ia menetap di sana, Millie mulai menyadari bahwa rumah mewah itu tidak seindah yang terlihat dari luar. Sikap Nina yang sulit ditebak, cepat marah dan manipulatif, menciptakan dinamika keluarga yang penuh tekanan. Dan itu semua perlahan menjeratnya
ke dalam pusaran rahasia, manipulasi, dan permainan psikologis yang berbahaya. Tanpa disadari, Milly seperti berjalan di lorong tanpa pintu keluar. Semakin dalam menggali kebenaran, semakin besar pula resiko yang harus ia hadapi. Oke, sekarang kita lihat karakter Nina yang adalah istri dari Winchester, majikan dari Milly. Latar belakang Nina adalah anak yang dibesarkan di panti asuhan. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal saat rumahnya terbakar. Dan Nina dituduh sebagai orang yang melakukan pembakaran itu, sekalipun ternyata itu semua adalah fitnah. Sekalipun dia tinggal di panti asuhan, tetapi karena dia pintar, akhirnya dia bisa masuk ke fakultas ternama. Dan di sana dia dapat kuliah. Sayangnya dia ini sempat tertarik dengan seorang dosen yang mengajar di tempat itu, dan Nina dihamili dosen tersebut. Tetapi dosen ini tidak mau bertanggung jawab atas lahirnya Cecilia, anak dari Nina. Jadi kalau kita lihat di sini, anak yang ada di keluarga Winchester ini bukan anak dari Andrew Winchester, tetapi anak bawaan dari Nina. Dan karena Nina ini seorang single parent, maka dia berjuang dengan dia bekerja untuk membesarkan anaknya. Dia bekerja di satu kantor pengacara, dan di kantor inilah dia bertemu dengan Andrew Winchester yang merupakan salah satu kliennya yang sedang memakai jasa pengacara yang ada di tempat Nina bekerja. Dan pertemuan dengan Andrew ini membuat Nina sangat terpesona karena figur dari Andrew yang sempurna. Dia tampan, kaya raya, dan orangnya terlihat sangat sabar dan berwibawa. Sehingga saat mereka menjalin hubungan selama kurang lebih 6 minggu dan Andrew menyatakan bahwa dia mau melamar Nina, maka Nina tidak ragu untuk menerima lamaran dari Andrew ini. Dia menerimanya dengan sangat sukacita. Dan di awal film, di mana Milly ini mulai bekerja, diperlihatkan bahwa sebenarnya karakter Nina adalah karakter yang unstable, di mana dia sering terlihat emosinya mudah meledak, sering gelisah dan tantrum. Dan ternyata dari perguncingan teman-teman sosialitanya diketahui bahwa Nina ini pernah masuk rumah sakit jiwa selama 9 bulan. Dan inilah yang membuat keberadaan Nina di mata publik pun terlihat buruk. Sehingga banyak yang berpikir bahwa Andrew adalah pria yang malang karena mendapatkan istri seperti Nina, yang mereka katakan rasanya tidak sepadan karena Andrew ini terlihat good looking, kemudian juga karirnya cemerlang, terlihat juga karakternya penyabar. Karena saat istrinya sedang dalam keadaan tantrum, terlihat bahwa Andrew ini dengan sabar dapat mengatasinya. Dan singkat cerita, karena kondisi Nina yang emosinya semakin unstable ini membuat akhirnya kedekatan antara Andrew dan Milly pun terjadi, di mana Andrew dan Milly akhirnya berselingkuh sehingga membuat keadaan semakin kacau. Menurut pendapat Milly, Andrew adalah pria yang baik dan penyabar. Karena setiap istrinya tantrum di hadapan Milly, Andrew selalu memperlihatkan pribadi yang baik dan penyabar. Inilah yang membuat Milly tidak menyadari bahwa Andrew ini adalah orang yang berbahaya, sehingga akhirnya dia larut dalam perselingkuhan. Dan ternyata perselingkuhan Andrew dan Milly ini semuanya diketahui oleh Nina. Makanya keadaan Nina semakin kacau dan sampai satu saat terjadi keributan yang besar. Karena Nina mengintimidasi Milly sehingga mengakibatkan Andrew bertindak dan sangat marah kepada Nina, dan akhirnya Nina diusir
dari rumah mereka. Dan kemudian selanjutnya diperlihatkan ada satu adegan yang luar biasa di mana terlihat Nina yang sedang menangis sejadi-jadinya di mobil karena diusir oleh suaminya. Tetapi dengan tiba-tiba adegannya berganti dengan Nina yang tertawa terbahak-bahak dan bersorak-sorai. Kita dapat melihat bagaimana Nina itu sangat bersukacita, bahkan berjingkrak-jingkrak karena dia merasa terbebas dari Andrew. Jadi sebenarnya ini semua adalah skenario agar dia terbebas dari suaminya yang toksik atau yang punya gangguan kepribadian. Jadi ini adalah cara Nina untuk dia dapat melepaskan diri dari Andrew. Dan sekarang kita mau membahas tentang Andrew. Tetapi sebelum kita membahas tentang gangguan kepribadian Andrew, kita mau membahas terlebih dahulu latar belakang dari Andrew. Dari cerita ini diperlihatkan bahwa Andrew itu adalah anak dari orang kaya. Juga diperlihatkan di situ ada figur dari ibunya. Memang tidak diceritakan tentang bagaimana figur ayahnya, tapi dari figur ibunya ini kita dapat melihat gambaran seseorang yang punya penampilan sempurna, elegan, dan karakternya terlihat sedikit dingin serta tegas nada bicaranya. Dan seperti sudah saya katakan tadi, keberadaan Andrew secara fisik terlihat sebagai seseorang yang sempurna, di mana dia ini good looking, pintar, sukses dalam karirnya, dan punya karakter baik, serta kaya raya. Sehingga banyak yang memimpikan Andrew untuk dapat jadi pasangan. Tetapi akhirnya Nina lah yang berhasil mendapatkannya. Nah, sekarang kita kembali ke kehidupan pernikahan awal mereka. Di awal pernikahan bersama dengan Andrew, semua tampak sempurna. Sampai satu saat, pada pagi hari saat Andrew hendak berangkat bekerja, dia mencium kepala istrinya. Dia melihat rambut Nina istrinya itu mungkin karena terlambat merawat rambutnya mengakibatkan rambut Nina yang sudah di color dengan berbeda warna dengan rambut asli terlihat tidak sama warnanya karena rambut-rambut baru mulai tumbuh dan itu terlihat berbeda dengan warna cat dari rambut Nina. Dan melihat ini, Andrew merasa tidak nyaman. Untuk itu dia minta untuk Nina segera memperbaikinya. Dan Nina mengatakan bahwa dia akan segera mencat ulang rambutnya. Tetapi karena hari itu Nina sangat sibuk sehingga dia belum sempat mencat rambutnya. Dan menurut Nina hal ini adalah hal yang sepele. Tetapi ternyata tidak buat Andrew. Dan malam hari saat Andrew pulang dari kerja, dia melihat Nina tidak memperbaiki warna rambutnya. Dan yang mengejutkan, kondisi ini membawa amarah besar bagi Andrew. Dia melihat bahwa hal cat rambut yang tidak sama itu adalah hal yang besar. Kalau kita ukuran orang normal, sepertinya ini adalah hal yang sepele. Tetapi di hadapan Andrew ini hal yang besar karena Andrew adalah seorang yang perfeksionis dan posesif. Akibatnya apa? Nina dikurung di satu kamar yang ada di rooftop rumah itu. Andrew meminta Nina untuk membayar segala kelalaiannya dengan cara yang cukup mengerikan. Apa yang dia minta? Dia minta 100 lembar rambut Nina untuk dicabut dan dia minta setiap lembar rambutnya harus masih ada folikel rambutnya. Kita bisa lihat ya, folikel rambut itu kalau kita cabut rambut kadang suka ada yang putih di ujungnya, itulah folikel rambut. Dan karena bingung, menurut Nina ini bukan hal yang harus membuat dia diperlakukan seperti ini. Nina shock dan dia mau kabur tetapi tidak bisa.
karena jendelanya dikunci, dan di dalam kamar itu pun Nina tidak dipersiapkan makanan, hanya diberikan 3 botol minuman. Dan makin lama akhirnya Nina lemas karena dia tidak makan. Dan di tengah kebingungan, takut dan marahnya, akhirnya Nina menyerah dan melakukan apa yang diminta oleh suaminya. Maka dia mulai mencabut satu persatu rambutnya sampai jumlahnya ada 100 lembar. Dan ternyata saat 100 lembar itu dimasukkan ke amplop, kemudian disisipkan di bawah pintu, diberikan kepada Andrew, dan Andrew menghitungnya. Ternyata ada 1 rambut yang tidak ada folikelnya. Dan ini membuat Andrew meminta Nina kembali mencabut 100 lembar lagi rambut dengan folikelnya. Kalau kita lihat di sini ada perilaku yang tidak lazim dari Andrew, di mana menurut kebanyakan orang, saat orang itu mencat rambut dan tumbuh rambut baru itu masih termasuk satu hal yang wajar dan bukan masalah yang besar. Tetapi menurut Andrew ini adalah permasalahan yang besar dan tidak bisa diampuni. Oke, sekarang kita kembali dulu ke keadaan tadi waktu Nina diusir oleh Andrew, di mana setelah Nina pergi dari rumah Winchester, maka Millie merasa bahwa penyebab dari semua kekacauan telah pergi, di mana dia masih termanipulatif dengan melihat bahwa Andrew adalah sosok yang jadi korban dalam kehidupan rumah tangganya. Dia melihat bahwa Nina lah pelaku dominan di dalam keluarga ini. Apalagi Millie juga pernah mendengar dari teman-teman sosialita dari Nina yang mengatakan bahwa Nina pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama 9 bulan. Dan ini semua membuat akhirnya Millie mulai bertindak layaknya sebagai pengganti Nina. Makanya dia merasa dia memiliki rumah tersebut. Sampai suatu saat Andrew pulang ke rumah dan dia melihat ada piring porselen ibunya yang jatuh di lantai dan pecah, serta belum dirapikan oleh Millie. Maka dia segera mencari Millie dan menanyakan kenapa piring itu pecah dan kenapa tidak dibereskan. Sekali lagi, karena menurut Millie, Andrew ini orang baik, dan juga di pemandangan Millie bahwa dia sudah menyelamatkan Andrew dari kesusahan besarnya, maka dia berpikir bahwa Andrew pasti tidak marah kalau dia memecahkan salah satu piring yang ada di rumah itu, sehingga dia tidak buru-buru untuk membereskannya. Akibatnya Andrew marah besar dan kemudian membawa Millie ke kamar yang ada di rooftop dan dikunci. Sepertinya ini kamar penghukuman ya. Millie bingung waktu dia ditempatkan di situ dan melihat kenapa Andrew begitu marah hanya karena piring porselen ibunya yang dipecahkan. Dan Andrew menghitung pecahan dari piring porselen tersebut ada 21 bagian, sehingga Andrew minta untuk Millie dapat menebus kesalahannya dengan membuat goresan di perutnya menggunakan pecahan piring porselen ibunya sebanyak 21 kali. Dan karena kondisi di kamar rooftop itu yang tidak ada makanan dan minuman, membuat Millie juga terlihat semakin lama semakin lemas. Akhirnya dia pun menuruti apa yang diinginkan oleh Andrew. Dan sesudah Millie melakukan apa yang diminta oleh Andrew, dia diminta untuk menggores perutnya dengan beling sebanyak 21 kali di perutnya. Dan Andrew meminta untuk kedalaman dari lukanya itu cukup dalam, dan itu benar-benar dilakukan oleh Millie.
Maka di situ diperlihatkan kondisi Andrew menjadi puas dan dia kembali menjadi pribadi yang baik seperti tidak ada kejadian apa-apa. Dan karena Milly ini adalah orang yang tangguh, ingat tadi masa lalunya bahwa dia sering berhadapan dengan predator, maka di waktu Andrew ini mulai kembali baik, dia ambil kesempatan ini di mana Andrew lengah, dia berlari keluar kamar dan Andrew dikurung serta dikunci di kamar rooftopnya. Dan apa yang dilakukan Nina itu luar biasa karena dia sering berhadapan dengan para orang-orang toksik, maka dia menyadari dia harus membalas ini semua dengan melakukan hal yang membuat Andrew ini semakin gelisah, di mana Milly ke bawah dan dia mengumpulkan semua porselen ibunya dan ditaruh ke dalam tas. Kemudian dia kembali naik ke atas rooftop dan dia mulai memecahkan satu persatu dari piring-piring porselen ibunya. Dan ini semua membuat Andrew semakin gelisah. Dia berteriak untuk minta berhenti memecahkan piring-piring porselen tersebut. Dan Milly katakan bahwa dia akan mengabulkannya asal Andrew mau mencabut satu giginya dengan tang. Milly tahu kelemahan dan kekuatan dari orang toksik ini, yang menurut saya Andrew punya gambaran sebagai seorang yang punya gangguan kepribadian narsistik, di mana kita dapat melihat bahwa seorang NPD itu biasanya sangat concern dengan penampilan diri palsu, di mana dia harus tampak sempurna. Makanya apa yang dilakukan oleh Milly, dia minta supaya Andrew mencabut giginya. Ini menggambarkan bahwa Andrew kehilangan dari pesona diri palsunya. Dan kita lihat betapa rapuhnya jiwa Andrew, di mana di saat dia diminta untuk mencabut giginya dengan tang hanya karena supaya perabotan porselen ibunya tidak hancur, dia memilih untuk mencabut giginya. Dan karena Andrew sudah melakukannya, maka dia minta Milly untuk membebaskannya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Milly. Dia malah turun ke bawah dan segera mencari makanan karena dia merasa lapar. Beberapa waktu dia dikurung di rooftop, dia tidak makan. Kemudian adegan beralih ke sisi di mana Nina dan anaknya menyewa satu hotel di mana mereka tinggal. Dan sebenarnya keberadaan Nina dan juga anaknya Cecilia ini adalah orang-orang baik, hanya karena mereka bertemu dengan orang toksik sehingga mereka ini mencari cara untuk dapat keluar dari kekejaman orang toksik, karena memang tidak mudah untuk melepaskan diri dari seorang yang toksik. Sehingga akhirnya Nina membuat skenario yang justru menjerumuskan Milly. Dan karena itu semua, Nina dan Cecilia anaknya merasa bersalah karena kebebasan mereka ditukar dengan kesengsaraan Milly. Mereka takut kalau Milly juga alami seperti apa yang dialami oleh Nina. Dan ini mengakibatkan Nina tanpa pikir panjang kembali ke rumahnya dan segera menuju ke rooftop, dan dia membuka pintu rooftopnya. Dia berpikir bahwa Milly ada di dalamnya dan dia sangat kaget. Ternyata waktu dibuka pintu justru yang ada adalah suaminya Andrew, dan keberadaannya mulutnya berdarah-darah karena giginya yang baru dilepas dengan tang. Dan karena itulah Andrew akhirnya bisa keluar dari rooftop tersebut dan mengejar Milly. Tetapi Milly berhasil kabur keluar dari rumahnya. Dan Andrew tidak mengejar Milly. Kenapa? Karena dia melihat suplai lamanya
ada di depannya. Bisa dipahami ya, kita yang sudah banyak membahas tentang NPD dengan kata supply ini. Supply ini adalah bicara orang yang dapat memuaskan dahaga toksik dari seorang NPD. Dengan kata lain adalah korbannya. Dan melihat ada Nina, dia melihat ada tempat di mana dia dapat melampiaskan segala sesuatunya. Andrew membujuk Nina untuk kembali membangun rumah tangga dengannya. Ingat, seorang NPD selalu mau membawa korbannya kembali masuk ke pola abuse-nya. Dia berjanji untuk nantinya kehidupan akan lebih baik dan sebagainya. Ini bicara tentang apa? Love bombing ya. Dan luar biasanya Nina yang selama ini dibungkam mulutnya untuk dapat membela dirinya, di hari itu dia bisa utarakan semua apa yang ada di hatinya, termasuk bahwa sebenarnya di awal dia kasihan melihat kesehatan jiwa Andrew. Tetapi melihat kekejaman dari Andrew membuat dia berani mengatakan bahwa dia tidak mau masuk lagi ke dalam kehidupan Andrew. Dan ini membuat Andrew sangat marah. Ingat, seorang NPD itu juga tidak suka untuk dikoreksi. Dan karena koreksi dari Nina ini membuat Andrew murka dan menyerang Nina. Dan tanpa sengaja justru Andrew yang jatuh dari loteng atas ke bawah dan mati. Dan saya melihat orang yang menulis cerita ini tahu benar tentang psikologi dari orang-orang toksik. Karena saya melihat begitu detailnya dia menceritakannya. Dan kalau kita lihat cerita ini sebenarnya diambil atau disadur dari novel thriller psikologi yang ditulis oleh Frida McFadden. Yang awalnya itu diterbitkan 2022 dan menjadi viral. Sehingga di tahun 2025 dicetak ulang dan dibuat film. Saya melihat bahwa Frida McFadden ini benar-benar memahami tentang psikologi dari tiap tokoh yang ditulis olehnya. Dan dari pembahasan yang akhir-akhir ini saya sering katakan di awal 2026 di video-video saya tentang pesan Tuhan tahun 2026, di mana saya katakan bahwa menghadapi orang toksik atau yang digambarkan dengan Eglaim itu bicara bukan kita yang menghadapinya, tapi Tuhan yang akan mengalahkannya. Ya, seperti yang kita bisa lihat di cerita ini, di mana kita dapat lihat bahwa Andrew ini jatuh bukan karena kesalahan dari Nina, tetapi karena dari ketoksikan Andrew sendiri yang tadinya malah mau menyerang Nina. Tetapi karena dia alami kecelakaan, maka dia akhirnya terjatuh. Jadi kita dapat melihat di sini ya, bahwa penulis ini sangat mengerti tentang pola-pola yang terjadi dari setiap tokohnya. Apa yang bisa kita lihat di sini juga, ingat Nina itu masa kecilnya dia dipersalahkan karena rumahnya itu terbakar sehingga kedua orang tuanya meninggal. Dan banyak yang berpikir bahwa Nina lah yang melakukan semua ini, sekalipun tuduhannya itu tidak terbukti. Di era di mana Nina ini juga besar, dia juga diperhadapkan dengan kematian suaminya yang nantinya bisa saja dituduhkan dia yang melakukannya. Jadi lihat ya, kehidupan manusia itu selalu ada pola yang sama yang mau membawa supaya manusia itu tidak pernah bisa keluar dari pola tersebut. Tetapi kita lihat di sini ya, Nina bisa keluar dari pola tersebut. Di akhir cerita dia tampilkan tentang Ibu Andrew, di mana saat upacara pemakaman Andrew anaknya bisa dilihat ada yang tidak wajar, di mana kita dapat lihat sebagai orang normal saat seorang ibu melihat anaknya meninggal, harusnya kondisinya itu dalam kondisi yang benar-benar sedang dalam kesedihan. Tetapi ibunya Andrew tidak demikian. Dia tetap penampilannya sempurna. Dan bahkan dengan wajah yang dingin dia menegur Nina untuk hal yang
menurut kita tidak penting. Apa yang dia tegur kepada Nina? Dia katakan kenapa Nina tidak merapikan gigi Andrew sehingga terlihat tidak baik. Menurut Ibu Andrew, yang menurut pandangan saya juga punya gangguan kepribadian narsistik, senyuman itu adalah hal utama. Karena senyuman itu adalah topeng untuk menutupi penampilan diri asli mereka. Penampilan diri palsu oleh seorang NPD itu sangat penting. Wow, kita lihat ya di sini ada tindakan-tindakan yang tidak wajar seperti kebanyakan orang, di mana ibunya tidak sedih atas kematian anaknya, malah memikirkan tentang penampilan gigi anaknya. Bahkan dia juga mengkritik penampilan baju Nina yang katanya kurang pantas. Dia sama sekali tidak berduka atas kehilangan anaknya. Dia berduka hanya karena hal-hal sepele yang tidak penting. Oke, sekarang kita akan membahasnya ya. Kita mulai dari ibunya dahulu. Seperti tadi saya katakan, menurut saya ibu dari Andrew ini punya gambaran gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Kita dapat lihat dari apa? Penampilannya yang perfect, yang sempurna. Seperti yang kita ketahui, ini yang dilakukan oleh para NPD untuk menampilkan diri palsunya, di mana mereka menampilkan penampilan mereka yang begitu perfect untuk menutupi semua kerapuhan diri palsunya yang sebenarnya punya kecemasan-kecemasan yang tidak bisa dia selesaikan atau dia tutupi, sehingga dia akan membuat topeng yang perfect untuk menutupi semuanya itu. Makanya di waktu yang harusnya dia sangat berduka pun dia tetap menampilkan penampilan yang sempurna. Ini kita dapat lihat tadi juga menurun kepada Andrew ya, di mana dia melihat istrinya mencat rambut dengan tidak sempurna. Itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang Andrew yang mempunyai gambaran seorang NPD. Jadi dari apa yang kita lihat, saya dapat menangkap apa pesan yang mau disampaikan oleh pembuat film ini, di mana dia mau memperlihatkan gambaran seseorang yang punya kepribadian narsistik, di mana seorang NPD itu perlu akan kekaguman dan perhatian orang-orang terhadap dirinya. Dan kalau kita lihat di film ini, walaupun tidak diceritakan secara detail, tapi bagaimana rumah anaknya pun diisi oleh barang-barang kepunyaan ibunya. Ini gambaran di mana sepertinya ibu dari Andrew ini pun seperti kebanyakan ibu dengan narcissistic personality disorder, di mana biasanya mereka ini juga mau mendominasi rumah tangga dari anak-anaknya, yang sebenarnya itu adalah urusan dari istri Andrew, bukan seorang ibu yang mengisi perabotan dari rumah anaknya. Dan kalau kita melihat memang seorang ibu dengan gangguan kepribadian narsistik itu selalu masuk dalam rumah tangga anaknya dan mengontrol kondisi rumah tangga baik anaknya dan juga menantunya. Dan kalau kita lihat Andrew ini adalah anak lelakinya, maka kemungkinan Andrew ini adalah gambaran golden child. Ingat dari apa yang pernah kita bahas, bahwa seorang narcissistic mother itu biasanya mereka tidak dapat menempatkan kedudukan anak-anaknya dalam porsi yang sama. Kita sudah banyak membahas ini di seri NPD tentang narcissistic mother. Untuk yang mau lebih jelas mengerti tentang gambaran narcissistic mother, bisa ditonton videonya supaya bisa punya gambaran lebih jelas tentang seorang narcissistic mother. Dan kembali ke golden child atau anak emas, seorang ibu dengan NPD itu biasanya memperlakukan anak lelakinya seperti anak emas, tetapi tidak dengan anak perempuannya atau menantu perempuannya yang biasanya dijadikan scapegoat atau kambing hitam. Dan kalau kita mau melihat
Kalau Andrew ini adalah golden child, ya berartinya harusnya tidak ada masalah dengan Andrew karena dia itu dikasihi oleh ibunya. Tidak. Dua-dua, baik golden child juga scapegoat, dua-dua adalah korban. Cinta yang dia berikan kepada golden child itu bukan cinta yang berasal dari kasih yang murni yang lahir dari hatinya, tetapi cinta yang lahir dari ego yang sakit. Seorang NPD tidak dapat mencintai orang lain selain dirinya. Makanya sekalipun kelihatannya anak lelaki itu merupakan golden child bagi seorang ibu NPD, yang memang bisa dilihat bahwa terlihat seorang ibu NPD ini akan lebih mengasihi anak lelakinya, di mana anak lelakinya itu akan dimanja, bahkan dipuja. Dan sekali lagi ini dilakukan bukan karena dia mau mengasihi anak ini, tetapi karena dia perlu figur anaknya ini untuk menaikkan statusnya. Karena seorang NPD itu sangat memerlukan yang namanya validasi atau pengakuan. Dan saya membayangkan apabila cerita ini adalah kisah nyata, jadi bukan fiksi ya, karena ini novel fiksi, maka Andrew yang sudah mati mungkin ya, ini saya mengandai-andai, bisa melihat dari alam maut, di mana dia dapat melihat bahwa saat dia meninggal ibunya tidak menangisinya, bahkan hanya peduli kepada giginya yang mempengaruhi penampilannya. Saya yakin Andrew akan hancur hatinya, dan dia akan mungkin menyadari bahwa selama ini sekalipun dia sepertinya golden child, dia itu adalah korban. Sekali lagi, seorang yang hidup dengan seorang ibu yang NPD, baik golden child atau scapegoat, dua-duanya adalah korban. Padahal kalau kita lihat ya tadi bagaimana bonding yang ditanam oleh ibunya atas otak Andrew, di mana secara perlahan-lahan ibunya menanamkan doktrin-doktrin bahwa dirinya adalah hal yang harus dipuja atau dilindungi. Makanya waktu dia mendengar piring ibunya dipecahkan oleh Millie, maka jiwa Andrew remuk. Kenapa? Karena dia punya cinta yang salah dipahaminya. Dia berpikir penghancuran piring dari ibunya adalah sama dengan penghancuran ibunya. Dan ikatan toksik yang dibuat oleh ibunya selama berpuluh-puluh tahun sehingga membuat Andrew itu tidak bisa berpikir jernih. Dan kalau tadi sebenarnya Andrew ini punya pemikiran jernih, ancaman Millie untuk mau menghancurkan perabotan porselen dari ibunya kan harusnya tidak perlu dilakukan. Sampai dia harus menukar giginya yang sebenarnya itu sesuatu yang penting bagi dirinya. Lihat ya betapa kerapuhan dari seorang golden child yang ditimbulkan oleh seorang ibu NPD. Dia tunduk kepada hal yang lebih penting tentang ibunya. Dan sekali lagi ini bukan lahir juga karena Andrew mengasihi ibunya, bukan. Karena ini lahir dari ego yang sakit. Makanya di video-video Kava Ministry saya sering mengulang-ulang tentang keberadaan jiwa khusus yang namanya ego. Kenapa? Karena kalau ego kita sakit, maka kita akan menjadi monster atau sesuatu yang mengerikan bagi keberadaan orang lain. Mengerikan ya kalau kerajaan ego itu tidak dibatasi. Dan kemarin di teaching series 28 dan 29 saya banyak membahas tentang kerajaan ego ini. Kita bisa melihat dari kehidupan Nebukadnezar. Untuk yang belum menontonnya, saya sarankan untuk menontonnya karena Anda pasti akan lebih paham tentang keberadaan jiwa Anda. Dan sekarang kita melihat kepada Andrew. Menurut saya Andrew juga punya kecenderungan gambaran sebagai seorang NPD. Dari sini kita dapat melihat ya bagaimana seseorang yang punya ibu NPD, maka secara tidak langsung anak-anaknya pun masuk ke pola yang sama dengan ibunya. Tidak selalu, tetapi ada
kecenderungan untuk bisa menjadi seorang NPD juga. Dimana di film ini kita lihat Andrew menjadi sama dengan ibunya, di mana dia juga menampilkan diri palsu yang sempurna sehingga penampilannya banyak dipuji orang. Makanya di sini kita dapat melihat banyak orang yang terkecoh melihat semua ini karena mereka tidak berpikir bahwa seorang yang penampilannya sempurna itu dapat melakukan kejahatan yang luar biasa. Sehingga banyak dari para korban abuse dari seorang NPD saat mereka menceritakan keburukan pelaku dominan narsistik yang ada di dalam kehidupannya, entah itu pasangannya atau itu orang tuanya, maka tidak ada yang percaya kepada korban. Kenapa? Karena kehidupan mereka jauh terlihat lebih baik, lebih tertata, baik dalam penampilan juga dalam karir. Dan inilah yang membuat banyak dari para korban NPD sesungguhnya itu tidak mendapatkan pertolongan waktu mereka meminta bantuan. Bahkan saat mereka minta bantuan, sebenarnya kondisi mereka itu banyak yang semakin terpuruk. Kenapa? Karena apa yang diharapkan oleh para korban NPD ini untuk bisa menolong mereka keluar dari masalah ini malah menambah intimidasi dengan menasehati mereka dengan hal-hal yang membuat korban ini semakin merasa terpuruk. Seperti dari pengalaman konseling yang saya dapatkan dari para korban NPD ini, mereka katakan, "Bu, saya dinasehati supaya saya harus sesuai dengan hidup sesuai firman Tuhan, harus tunduk. Apabila dianiaya, engkau harus cepat mengampuni. Saat dia menampar pipi kanan, beri pipi kirimu." Ada juga yang menasehati secara dunia, ubah penampilanmu tidak membuat suamimu selera. Kamu harus begini, kamu kurang doa, kamu kurang iman, kamu salah pilih pasangan, makanya itu konsekuensimu. Dan semua nasihat ini sebenarnya adalah juga intimidasi yang membuat para korban itu, makanya mereka tidak lagi meminta pertolongan, membuat mereka masuk ke dalam yang namanya isolasi. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mengerti tentang keberadaan ini. Lewat apa yang kita bahas saat ini, saya berpesan untuk yang rindu melayani para korban NPD, dan sekarang banyak sekali jumlahnya, banyak sekali. Mereka butuh pertolongan. Anda harus benar-benar jeli melihat siapa pelaku dominan yang ada di dalam keluarganya dan siapa korbannya. Jangan terkecoh dengan penampilan fisik yang ditampilkan. Dan untuk Anda yang mau lebih mengerti tentang ini, Anda bisa tonton video Kava Ministry tentang mental emotional abuse. Kembali ke cerita Andrew. Kalau kita lihat dari penampilannya yang sempurna, tidak ada yang menduga bahwa dia sampai melakukan kekerasan mental dan fisik kepada istrinya, bahkan menjurus kepada tindakan psikopat karena mencabut rambutnya dengan folikel. Itu kejam. Makanya saya bilang psikopat. Kenapa? Karena tidak ada empati. Selanjutnya saya ada hal yang mau saya tekankan dengan karakter dari Andrew yang bisa menjadi ciri khas untuk kita berhati-hati dalam memilih pasangan. Untuk yang belum punya pasangan bisa berhati-hati dengan hal-hal yang saya mau katakan ini, di mana kita dapat melihat bahwa Andrew ini tidak bisa membedakan mana hal yang besar dan mana hal yang sepele. Kalau kita lihat hal-hal yang sebenarnya sepele, dari ketidaksempurnaan mengecat rambut, memecahkan piring, itu adalah hal yang wajar dan tidak perlu sampai harus mendapatkan konsekuensi yang begitu sadis dan kejam. Tetapi kita lihat, bagi pribadi Andrew, ini bukan hal yang sepele, ini hal yang sangat penting, maha penting. Makanya dari konseling dengan orang yang punya pasangan NPD, banyak sekali yang berkeluh seperti ini. Saya tidak menyangka amarah pasangan saya itu muncul hanya karena saya lupa matikan lampu. Saya duduk agak tidak rapi, padahal di dalam rumah.
saya lupa menaruh gunting kuku kesayangannya, saya merubah letak benda-benda kesayangannya, saya lupa menaruh posisi sendok atau posisi garpu, dan saya lupa menutup pintu kamar kalau saya keluar dari kamar. Ada hal-hal sepele yang buat mereka tidak paham kenapa sampai muncul amarah yang besar. Ini semua lahir dari ego yang sakit. Makanya penting untuk kita paham tentang Roma 12, khususnya di ayat 2, yaitu yang mengatakan bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini bicara ego, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini gambaran apa? Ini gambaran dari pikiran anak-anak Tuhan, di mana kalau kita lihat Tuhan membuat standar pikiran anak-anak Tuhan bukan hanya membedakan baik dan buruk, mana yang besar dan mana yang kecil, tetapi dituntut untuk lebih lagi dari hal yang baik kepada yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau dari anak-anaknya. Tetapi kalau kita lihat Andrew ini jauh dari karakter yang diinginkan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Jangankan berpikir kesempurnaan, dalam hal membedakan hal besar dan yang kecil saja mereka tidak bisa. Mana hal yang baik dan mana hal yang jahat mereka tidak bisa. Makanya jangan kaget waktu Anda yang mungkin sudah melakukan hal yang baik kepada pelaku narsistik dominan dalam keluarga Anda, mereka tidak melihatnya ini kebaikan. Mereka justru bisa melihatnya ini sesuatu yang tidak baik. Makanya banyak yang katakan saya sudah menyerahkan segala sesuatunya, saya berupaya segala sesuatunya, tapi tidak dianggap. Ya memang karena mereka tidak paham tentang ini. Dan saya juga sudah membahas beberapa tentang hal yang berhubungan dengan kelainan bagian otak yang ada di seorang NPD yang membuat mereka tidak paham untuk memahami keberadaan orang lain. Dan menurut saya selain Andrew ini punya gangguan kepribadian narsistik, dia juga punya gangguan kecemasan yang membuat dia mudah marah dan agresif terhadap hal-hal yang sepele. Dan juga ada gambaran psikopat, di mana tadi kita lihat bagaimana Nina dan Millie ini alami hal-hal yang kejam dan Andrew tidak punya belas kasihan. Oke, itu tentang Andrew. Sekarang kita kembali lagi ke Nina. Kita akan melihat bahwa bagaimana seorang Nina ini bisa bertemu dengan orang toksik seperti Andrew. Dan ada pesan yang mau saya sampaikan lewat film ini kepada anak-anak muda khususnya yang sedang mencari pasangan. Kalau kita lihat apa yang membuat Nina ini bertemu dengan orang toksik seperti Andrew, karena ada luka. Karena luka yang belum Anda sembuhkan atau Anda bereskan di hadapan Tuhan, itu akan mengeluarkan dalam tanda petik bau amis yang dapat tercium oleh para orang toksik. Sehingga para orang toksik itu akan mengelilingimu. Makanya jangan kaget kalau Anda sering bertemu dengan orang toksik. Kenapa? Karena luka yang di dalammu itu menarik mereka untuk mendekatimu. Sehingga seperti yang sudah kita bahas bahwa orang NPD itu suka dengan orang yang empat. Apa itu empat? Empat adalah orang yang empatinya berlebihan. Dalam tanda petik seperti orang yang sangat baik. Menjadi orang yang sangat baik di sini bukan karena benar-benar lahir dari kasih yang sesungguhnya, tetapi karena dia pernah alami trauma di masa lalunya yang membuat dia merasa harus hidup sebagai penolong orang-orang yang teraniaya. Makanya saat ada seorang toksik yang mendekati mereka, seorang empat berpikir bahwa dia bisa menolong orang toksik itu untuk dapat berubah karakternya. Makanya dia berani untuk masuk kepada yang namanya pernikahan. Dan ternyata setelah dia menikah, maka dia bukan menjadi penolong, malah dia menjadi korban dari pelaku narcissistic abuse.
Kalau Anda mau lengkap, Anda bisa ikuti video tentang empat ini. Saya ada pernah membahasnya. Makanya dapat kita lihat seseorang yang mengalami trauma masa kecil, rata-rata pasangannya pun akan bertemu dengan seorang yang toksik. Jadi seperti ada pola yang berulang. Makanya kalau Anda saat ini sedang dalam keadaan luka, segera pulihkan, segera bereskan. Dari Nina ini kita juga dapat belajar tentang apa? Dia ini kalau kita lihat tadi dikatakan di panti asuhan pun dia ini mendapatkan beasiswa. Artinya Nina ini adalah orang yang suka belajar. Pasti waktu dia berhadapan dengan keberadaan Andrew, saya yakin dia mempelajari tentang apa yang terjadi dengan Andrew. Makanya dia sampai membuat skenario dengan rencananya untuk lepas dari Andrew, walaupun dengan cara yang juga cukup manipulatif. Saya paham tentang keberadaan Nina karena pasti tidak mudah untuk lepas dari orang-orang toksik. Nina membuat skenario yang luar biasa sehingga akhirnya lewat keberadaan Millie dia diusir oleh Andrew, dan itulah hari kemenangannya. Makanya adegan di mana dia menangis meraung dan mendadak tertawa terbahak-bahak serta melompat kegirangan, itu sesuatu yang jenius. Dan saya lihat Nina ini adalah seorang empat. Dia punya kebaikan hati. Makanya walaupun dia sudah keluar, alami pembebasan yang dia inginkan, tetapi dia punya rasa bersalah karena telah menjerumuskan Millie. Akibatnya apa? Dia kembali ke rumah itu. Dan akhirnya hampir saja dia kembali masuk ke pola narsistik berulang yang dibuat oleh Andrew. Makanya di sini perlu diperhatikan ya, buat Anda yang sudah berhasil lari menjauh dari orang toksik, dan itu semua karena Tuhan. Artinya bukan karena keinginanmu engkau keluar dari keberadaan ini, karena Tuhan yang membuat skenario. Maka saya sarankan untuk jangan engkau hampiri lagi gua singamu. Banyak berpikir untuk Anda kembali ke gua singamu, karena akan banyak resiko yang Anda bisa hadapi. Sekali lagi, disclaimer ya, ini saya tidak mengajarkan untuk Anda lari menjauh atau meninggalkan orang NPD dengan cara Anda. Saya melihat bahwa orang toksik inilah yang berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang membuat skenario. Bisa saja contohnya dengan seperti yang dialami oleh Nina, tiba-tiba Andrew mengusir Nina keluar. Jadi sekali lagi, ikuti apa yang Tuhan buat. Tuhan pasti akan menyelamatkan anak-anaknya, khususnya yang hidupnya teraniaya. Tetapi yang terpenting, biarlah perpisahan atau pemutusan hubungan dengan orang toksik itu bukan karena kemauan kita, tetapi karena skenario Tuhan. Dan kalau itu karena skenario Tuhan, saya sarankan jangan pernah kembali ke tempat gua singamu, karena itu akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Tapi sekali lagi kembali bawa dalam doa ya, karena menangani NPD ini setiap kasusnya penanganannya tidak ada yang sama. Semuanya harus ikuti tuntunan Tuhan, maka hasilnya akan baik. Kalau kita memakai dengan cara-cara kita ya akhirnya nanti akan ketemu lagi orang toksik. Oke, kita lari dari orang yang NPD ini. Percayalah, Anda akan ketemu lagi dengan orang toksik. Makanya biarkan Tuhan yang menyelesaikan masalah Anda. Dan yang terakhir, dari karakter Millie ini pun kita bisa lihat ya, bahwa dari kehidupannya kalau kita lihat masa lalunya itu buruk. Dia sering diperhadapkan dengan orang-orang toksik. Dan secara dia tidak sadari, sebenarnya dia sedang dilatih menjadi seorang Millie yang punya pribadi yang kuat, sehingga dia dapat mengalahkan orang toksik yang seperti Andrew. Memang dalam kehidupan nyata saya juga melihat banyak orang yang seperti Millie. Dalam kehidupannya selalu saja mengalami hal-hal yang buruk yang disebabkan oleh toksik
Jangan berkecil hati kalau itu Anda, karena itu terjadi pasti ada tujuan, by purpose. Jadi kita mau melihat lebih tinggi ya. Untuk memberhentikan kejahatan Andrew kepada Nina, Tuhan sudah siapkan orang seperti Milly yang sudah dilatih untuk biasa menghadapi hal-hal yang keras dalam kehidupannya. Karena Milly ini biasa bertemu dengan orang-orang toksik. Dan di akhir cerita kita lihat bahwa Nina membawa Milly untuk bekerja pada orang lain yang juga mengalami abuse dari suaminya. Makanya kita lihat di situ Nina dengan excited menerima pekerjaan itu karena dia sekarang tahu bahwa dia dipakai Tuhan untuk sebagai pembebas, menolong orang-orang yang sedang alami abuse. Makanya dia mau menolong majikan barunya. Dari sini apa yang kita belajar? Saat Anda diizinkan Tuhan alami hal-hal buruk, pasti Tuhan punya tujuan. Dan saat Anda temukan makna dari semua yang Anda alami, Anda mulai harus melayani orang-orang yang sedang alami hal-hal yang pernah Anda lewati. Banyak di luar orang yang alami hidup dengan orang toksik. Siapa yang dapat layani? Orang-orang yang pernah hidup di tempat toksik. Melayani orang toksik atau abuse itu tidak bisa dilayani oleh orang yang tidak pernah paham tentang yang namanya abuse. Jadi kalau Anda sudah keluar dari pola abuse-mu, ayo, banyak jiwa-jiwa di sekitarmu yang membutuhkanmu. Bantu mereka untuk keluar dari pola toksik mereka. Your pain makes you powerful. Sekali lagi saya kembali ke pesan Tuhan yang disampaikan untuk tahun 2026, di mana dikatakan bahwa kehidupan di akhir zaman itu seperti kehidupan antara En-Gedi dan Eglaim. Dan kemarin saya sudah memberikan secara topografinya gambaran di mana penglihatan Yehezkiel yang melihat air kehidupan yang dialirkan dari Yerusalem itu turun ke tempat yang namanya Lembah Yordan. Itu keberadaannya jauh di bawah permukaan laut. Dan terus turun sampai ke Laut Mati. Laut Mati adalah bagian terendah dari bumi. Dan kemudian keberadaan Gedi itu di bawah Laut Mati. Keberadaan Eglaim lebih lagi dalam dari keberadaan Gedi. Apa yang kita dapat pahami di sini? Waktu Tuhan mengatakan gambaran Gedi dan Eglaim itu ada di bawah gambaran Laut Mati, ini bicara tentang gambaran keberadaan yang ada di bawah alam maut, bicara tentang kehidupan yang benar-benar tidak ada pengharapan. Dan dikatakan di penglihatan Yehezkiel itu bahwa di Gedi dan Eglaim sudah ada nelayan-nelayan yang menaruh pukat. Apa yang dimaksud dengan semua ini? Banyak yang masih bertanya tentang apa yang kita bahas tentang Gedi dan Eglaim. Mungkin saya sedikit menerangkan di sini bahwa bicara tentang kehidupan Gedi dan Eglaim yang sudah ada nelayan-nelayan itu menggambarkan adanya orang-orang yang sudah hidup di dalam yang namanya lembah kelam. Jadi ada orang-orang yang saya sebut dengan namanya suffering servant. Orang-orang yang diizinkan Tuhan beberapa tahun ini mengalami proses yang luar biasa. Sehingga sepertinya hidup dalam lembah kematian. Dan apa yang terjadi? Ternyata di sana mereka tidak mati, tetapi justru membuat pukat jaring. Untuk apa? Menangkap ikan-ikan. Apa yang dimaksud di sini? Kita dapat melihat dari cerita ini di mana Milly itu hidup di tempat yang namanya Eglaim, di mana dia itu dari masa mudanya dia hidup di Eglaim. Dia selalu bertemu dengan orang toksik. Apa yang terjadi? Dia dibentuk di situ dan satu saat tiba-tiba Nina ini mulai meluncur turun dan hidup juga. Jatuh, dan Nina satu saat juga masuk ke dalam yang namanya Eglaim,
Di situ dia dapat ditolong. Kenapa? Karena ada orang yang lebih dahulu ada di tempat itu. Siapa? Mili yang sudah dibentuk. Untuk apa? Untuk menolong Nina ini dapat keluar dari masalahnya. Mungkin ini bisa dipahami ya. Jadi kalau Anda mengalami pengalaman hidup dengan orang NPD, jangan kecil hati. Atau Anda selama hidup dipertemukan dengan toksik, Tuhan punya tujuan. Akan ada orang-orang dikirimkan, Nina-Nina yang butuh pertolonganmu. Karena Anda sudah biasa dilatih untuk menghadapi orang-orang toksik. Semoga bisa dipahami ya. Jadi apa yang Tuhan katakan di pesan Tuhan tahun 2026 ini, Tuhan mau supaya para suffering servant mulai menjaring jiwa, mulai membuat pukat untuk apa? Menjaring jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di masa akhir zaman. Semoga bisa dipahami. Oke, dari semua ini kita bisa banyak belajar ya tentang pentingnya, khususnya kita yang di akhir zaman ini, memperhatikan tentang kesehatan jiwa. Makanya Kava Ministry YouTube channel banyak sekali membahas hal-hal tentang yang berhubungan dengan yang namanya jiwa. Baik itu dilihat dari sudut ilmu kedokteran dan juga Alkitab. Kenapa saya lebih banyak menerangkan tentang keberadaan jiwa dari keberadaan NPD-nya? Sebenarnya NPD-nya itu hanya untuk membawa kita mengenal jiwa kita. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan dengan memberikan NPD ini, orang-orang toksik di sekitar kita, untuk kita paham tentang keberadaan jiwa kita. Jadi yang utama adalah bagaimana kita mengenal tentang jiwa. Makanya Kava Ministry banyak membahas hal yang berhubungan dengan jiwa. Saya tidak terlalu banyak membahas tentang hal-hal yang berbau tentang NPD-nya. Karena NPD-nya itu hanya sebagai alat untuk kita mengenal siapa diri kita. Dan itu semua kami lakukan untuk apa? Untuk mempersiapkan kita semua dapat hidup berkemenangan di masa akhir zaman ini, di mana kita akan bertemu dengan banyak orang fasik, orang-orang yang semakin tercemar dengan dosa, orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan kalau kita lihat sekarang kejahatan semakin mengerikan, itu tandanya tentang Gedi, tentang keberadaan kita ada terhimpit di antara Gedi. Gedi itu gambaran kefasikan. Dan juga Eglaim. Eglaim itu gambaran apa? Orang toksik. Di akhir zaman kita akan bertemu dengan orang-orang toksik. Bahkan di pembahasan dikatakan bukan orang toksik saja, tapi pemerintahan, penguasa yang toksik. Dan untuk kita dapat berdiri tegak menghadapi kehidupan antara Gedi dan Eglaim, tidak ada hal yang lebih penting selain kita mengenal tentang jiwa kita. Makanya Tuhan mau supaya kita banyak belajar tentang keberadaan jiwa kita. Oh ya, sekalipun film ini baik untuk kita belajar, tetapi saya ingatkan banyak hal-hal yang tidak bisa ditonton oleh anak-anak. Jadi hati-hati Anda dalam menontonnya supaya anak-anak tidak ikut dalam menonton film ini. Oke, sampai bertemu di cerita berikutnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.